Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Ibu-ibu dan para hadirin, bapak-bapak yang saya muliakan, Maghrib Mubarakah ini kita melanjutkan pengajian kita tentang Husnul Khotimah. Namun sebelumnya marilah kita memohon ridha Allah. Semoga majelis kita ini diberkahi olehnya dan kita dibukakan sekali lagi pintu-pintu rahasianya, sehingga kita semuanya alhamdulillah mendapatkan petunjuknya, bahagia kita di dunia sampai di akhirat kelak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Materi kita hari ini ialah perjalanan hati ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu tahu bahwa sekalipun kita diam di tempat, tapi sesungguhnya ada yang tetap berjalan. Perjalanan itu adalah perjalanan usia kita. Semakin panjang usia kita, artinya semakin dekat tempat tujuan kita, semakin dekat pintu kematian itu. Karena itu, apa yang harus kita persiapkan seiring dengan mendekatnya kita di pintu kematian itu, ibu bapak sekalian, maka kita diminta untuk senantiasa melakukan evaluasi. Syekh Ibnu Athaillah, Allahu yarham, semoga bait-baitnya mencerahkan hati kita. Maghrib kali ini dilanjutkan. Sesungguhnya bidayah, artinya bidayah itu permulaan, nanti saya jelaskan. Bagaikan cermin yang memperlihatkan nihayah, akhir. Siapa yang bidayahnya selalu bersandar kepada Allah, pasti nihayahnya akan sampai kepadanya. Di dalam kitab-kitab kuning seringkali kita jumpai dua istilah ini, Bapak Ibu. Ada yang disebut dengan bidayah wan nihayah. Bahkan ada judul buku Al-Bidayah wan Nihayah. Bahasa Indonesianya memang tidak pas. Saya nggak tahu persis bahasa Indonesia yang paling tepat. Sementara kita di sini terjemahkan bidayah permulaan. Bidayah itu starting point, tempat kita untuk beranjak, memulai sesuatu. Sedangkan nihaya, ya finishing, tempat kita nanti akan berakhir. Nah, ada konsekuensi dan sekaligus ada sequence antara bidayah dan nihaya. Orang yang siratal mustaqim, orang yang menempuh siratal mustaqim, garis lurus, ia mempertemukan bidayahnya dengan nihayahnya, itu akan pasti. Kayak jalan tol itu, atau pakai benang lurus itu. Kemana mereka akan melakukan starting point, di situ terbayang tujuannya. Nah, ini yang perlu kita ingat kembali, ibu bapak sekalian. Jangan sampai kita hanya melakukan bidayah, tapi tidak punya cermin hidayah. Apapun yang kita lakukan, selalulah kita
membayangkan akhir dari perbuatan itu yang disebut dengan nihaya. Contoh mikro dan makronya bisa kita lihat. Ibu tadi meninggalkan, bapak meninggalkan rumahnya dengan niat untuk pergi ke Masjid Sunda Kelapa. Begitu kita melangkahkan kaki, itu adalah bidayah buat kita. Pada saat kita melangkahkan kaki itu ada kepastian bahwa tujuan saya meninggalkan rumah untuk ke Sunda Kelapa, itu yang paling fokus. Nah, ini yang disebut dengan cermin yang memperlihatkan nihaya. Seperti lampu senter, begitu kita nyalakan, di sini lampunya menyenter sasaran di depan, maka pada saat itu lampu senter kita itu garis lurus ke depan. Jangan sampai nanti Bapak Ibu sekalian kita melakukan bidayah tapi tidak jelas nihayahnya kemana. Nah, kalau kita ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bidayah kita sudah lakukan, tapi nihayahnya pun juga sudah harus pasti. Ya. Bagaimana menyinkronkan antara bidayah dengan nihaya? Disinilah perlunya ilmu pengetahuan. Orang yang tidak punya pengetahuan, dia tidak bisa melakukan hubungan, melakukan connecting antara bidayah dan nihaya. Disinilah perlunya ada ma'rifah, disinilah perlunya ada tujuan-tujuan hidup. Kalau kita tidak mampu menyanggupi untuk memimpin diri kita sendiri, memang kita perlu ada imam yang berikan tuntunan bahwa inilah nanti jalan hidup kita. Pernah saya ingatkan kepada kita semua Bapak Ibu sekalian, ada hadis bahkan ada ayat yang mengatakan bahwa di akhirat nanti itu orang masuk surga itu berkelompok-kelompok dan dipimpin oleh pimpinan kelompoknya. Ayatnya itu di dalam surah Al-Isra surah 17 ayat 71 kalau saya enggak salah. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Itu. Yauma nad'u pada satu hari yaitu hari kiamat nanti. Nad'u kulla unasin setiap orang itu diminta datang, ya, diminta oleh Allah datang bi imamihim dengan atau bersama imamnya. Dalam hadis itu juga dilengkapi bahwa orang yang tidak punya imam itu seperti orang yang tersesat. Semua orang sudah mengikuti siapa yang menjadi imamnya. Nah, orang yang nggak punya imam nanti itu seperti orang yang anak kecil yang kehilangan ibunya, seperti anak ayam yang kehilangan induk. Jadi di dalam satu komunitas kita itu perlu ada imam. Jadi jangan diharap bahwa kita nanti akan semuanya beres dengan sendiri-sendiri. Sepintar apapun kita masih tetap membutuhkan imam. Jangan mentang-mentang kita pintar lalu imam kita yang tadi memimpin kita itu tidak mau ikut. Wah, itu kan mahasiswa saya. Ya. Tidak boleh memandang enteng siapapun yang menjadi imam kita, itu adalah imam de facto. Allah sudah memberikan satu kemuliaan tersendiri, siapapun yang menjadi imam mengimami kita. Tidak boleh sekalipun kita bangsawan, sekalipun juga berpangkat tinggi, siapapun yang menjadi imam kita wajib hukumnya untuk taat terhadap imam itu. Dan imam ini juga nanti ada konsekuensinya, harus kita wibawakan. Bagaimana mewibawakan imam? Maka itu imamnya pun juga pertama kali harus bagaimana menjadi imam yang baik dan benar. Tidak boleh imam itu tidak menjadi contoh. Imam itu mestinya harus menjadi orang yang terbaik di dalam masyarakat yang ada itu. Karena itu imam tidak hanya harus pintar membaca Quran, hafal 30 juz, tapi seorang imam juga itu harus menjadi teladan spiritual masyarakat kita. Dia enggak pernah melakukan dosa besar,
dia tidak pernah melakukan kebohongan-kebohongan, dan dia santun terhadap setiap orang, maka itu yang disebut dengan imam yang benar. Penting artinya imam itu sebab ayat yang saya bacakan tadi, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim, pada satu hari itu orang dipanggil oleh Allah melalui imam-imam mereka. Siapa yang dimaksud imam? Imam di sini adalah pemimpin-pemimpin spiritual kita, guru-guru spiritual kita. Ya. Itulah nanti persis seperti kalau kita ke Mekah, siapa pimpinan kloter kita? Kita nggak tahu bahasa Arab misalnya, maka pemimpin kloter kita atau pemimpin mutawif kita itulah segalanya. Ada kecurian, ada kecopetan yang berurusan dengan polisi di sana, itu pemimpin kloter kita. Karena kita nggak bisa komunikasi dengan mereka misalnya, karena bahasanya bahasa Arab Ami. Nah, di akhirat juga kita memerlukan imam itu. Jadi imam itu tidak hanya diperlukan di dunia, tapi juga sampai di akhirat kelak, Bapak Ibu. Karena itu harus kita punya jamaah. Di dalam satu RT atau RW itu usahakan kita itu menjadi suatu komunitas tersendiri. Syukur-syukur kalau imamnya banyak, di samping menjadi punya komunitas di samping rumahnya, aktif juga berjamaah, di sini juga ada imamnya, pemimpin spiritualnya, dan itulah nanti bisa melewati banyak pintu. Imam yang satunya dibukakan pintu sebelah kanan, imam yang lainnya di bagian depan, mungkin imam yang lainnya di sebelah kiri. Dia banyak sekali pintunya, yang lainnya nggak punya pintu. Mana pimpinan rombongannya? Kamu nggak boleh masuk sendirian. Nah, ilustrasinya kira-kira seperti itu. Nah, penjelasan di sini menggambarkan kepada kita bahwa segala sesuatu itu harus dilakukan dengan penuh perencanaan. Ada bidayah, ya. Ada niat yang menyertai bidayah itu, kemudian juga ada finishing, ada khatamnya. Nah, ini yang perlu untuk kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita hanya pintar memulai tapi tidak pintar mengakhiri. Nah, orang yang saleh, pemandangannya bisa dilihat. Dia datang keluar dari perut bumi, keluar dari perut ibunya dalam keadaan menangis. Bidayahnya ketika dia lahir di muka bumi ini menangis, dan semua orang di sekitarnya ketawa terbahak-bahak. Alhamdulillah. Dan nihayahnya nanti, akhirnya dia kebalik. Dia yang justru tersenyum, tapi semua orang di sekitarnya menangis. Bidayah wan nihayah. Nah, itu tanda-tanda orang soleh. Dia masuk ke bumi ini dengan tersenyum, dengan menangis, dan semua orang di sekitarnya ketawa. Dan dia meninggalkan dunia ini dalam keadaan tersenyum, semua orang di sekitarnya menangis. Nah, kira-kira mampu nggak kita menjadikan orang di sekitar kita itu menangis? Contoh senior kita, orang tua kita, Pak Nazar kemarin, tiba-tiba kita ditinggalkan. Rasanya buka puasa bareng-bareng, rasanya tempat duduknya di samping Pak Saiful, kok tiba-tiba ditinggalkan kita. Jadi siapa yang tidak terharu? Mungkin dia ketawa di situ meninggalkan kita, tapi kita yang sangat bersedih, bahkan mungkin menangis karena kita ditinggalkan orang yang selama ini selalu menjadi bagian daripada hati kita. Ya, saya bisa merasakan yang setiap hari Senin Kamis buka puasa bareng Pak Saiful itu dan sahabat-sahabatnya, rasanya nggak percaya kalau itu meninggalkan kita, tapi itu kenyataan. Nah, bayangkan Bapak Ibu sekalian, bidayah nihayah. Berikutnya, yang harus dikerjakan ialah amal ibadah yang engkau sukai dan semangat di dalam melakukannya. Sedangkan yang harus diabaikan ialah hawa nafsu dan urusan dunia yang sering mempengaruhi. Jangan dibalik-balik. Ketika kita beribadah lemes, tapi kalau urusan nafsu bersemangat, wah itu
Tidak seperti proses bidaya nihaya tadi. Ya, kita harus bersemangat kalau itu urusan Tuhan. Dan kita yang justru harus di sini mengabaikan kalau itu tuntutan-tuntutan nafsu. Contohnya Bapak Ibu, ini ada pengajian kita di Masjid Sunda Kelapa. Pastikan ini adalah urusan ibadah kita, urusan pencerahan kita, urusan berjamaah kita di masjid tercinta kita di Sunda Kelapa ini. Sementara di rumah kita itu kumpul semua cucu-cucu, anak-anak, habis long weekend belum sempat pulang ke tempat tugas ayahnya. Enak-enaknya bercanda dengan cucu, tapi harus kita tinggalkan demi untuk rutinitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu satu contoh bahwa yang harus kita kerjakan amal ibadah yang kita sukai dan semangat di dalam melakukannya, jangan setengah-setengah. Insya Allah juga pulang dari masjid ini kita kembali berjumpa lagi dengan cucu, jangan terdekonsentrasi. Apa yang dimaksud dekonsentrasi? Lawannya konsentrasi. Konsentrasi fokus, dekonsentrasi tidak fokus. Badannya di masjid, perhatiannya ingat cucu di rumah. Nah, itu dekonsentrasi. Konsentrasi adalah lupa kalau ada anak cucunya di rumahnya, yang ada di sini di benaknya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan justru ketika dia pulang ke rumah nantinya akan lebih bahagia lagi. Nah, inilah yang perlu dibangun tradisi-tradisi psikologi seperti ini. Kemudian, siapa yang yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya melakukan ibadah, pasti ia bersungguh-sungguh menghadap kepadanya. Ya. Siapa yang mengetahui bahwa segala urusan itu di tangan Allah, pasti bulatlah tawakalnya kepadanya. Nah, mari kita mengukur diri kita. Bagus sekali ya kata-kata hikmah Syekh Ibnu Athaillah ini. Siapa yang yakin bahwa Allah yang menyuruh kita untuk melakukan salat misalnya, pasti yang bersangkutan itu akan sungguh-sungguh menghadap kepadanya. Ya. Kita datang ke masjid ini, kita melakukan sholat, kita mengaji. Itu perintah siapa? Perintah Quran dan hadis. Siapa Quran itu? Firmannya Allah. Siapa hadis itu? Sabdanya Rasul. Rasulnya siapa? Rasulnya Allah. Jadi perintah Allah tidak langsung tetapi melalui nabinya atau rasulnya. Dengan demikian Bapak Ibu, kalau kita yakin bahwa perintah untuk pergi beribadah ini perintah Tuhan, maka sesungguhnya kita harus bersemangat itu. Siapa yang yakin bahwa Allah menyuruhnya melakukan ibadah, pasti bersungguh-sungguh. Ya. Tapi kalau kita nggak yakin ini dari Allah, ini mungkin dari kiai, ini mungkin dari orang tua turun-temurun, itu belum tembus ma'rifahnya, sehingga salatnya selalu akhir waktu. Orang yang yakin bahwa perintah salat ini dia langsung, maka sesungguhnya orang itu berusaha untuk salat di awal waktu. Nah, sekarang mari kita menguji diri kita. Apakah kita kebiasaannya salat awal waktu atau pertengahan apalagi akhir waktu? Kalau di masjid pasti awal waktu kan? Tapi kalau di rumah, apalagi sinetron kesayangannya lagi main, apalagi lagi selebritinya favoritnya itu main, ntar dulu, tinggal setengah jam baru kejar-kejaran, lupa sholat sholat qabliyahnya, sholat ba'diyahnya. Ya, mestinya duduk di situ di atas sajadah menunggu asarnya. Masih sempat tiduran, 5:30 baru kejar lagi sholat asarnya. Jadi berpengalaman untuk salat akhir waktu. Nah, orang yang sadar bahwa perintah salat itu Allah, maka tentu akan salat 5 waktu persis pada saat awal-awalnya. Sungguh pun ya orang-orang itu juga punya penggodanya yang lain. Selanjutnya,
Siapa yang mengetahui bahwa segala urusan itu di tangan Allah, ya, maka pasti bulatlah tawakalnya kepadanya. Orang yang mencapai tingkat khawas, mudah-mudahan seperti ibu, bapak, dan kita semua. Lauh mahfud kita itu sudah mencatat kita bahwa tanggal berapa hari ini? 24 ya? 21. Tanggal 21 hari Senin jam 18 di lauh mahfud di situ sudah ada programnya. Kita akan datang ke Masjid Sunda Kelapa. Ya. Ini suatu kenyataan dan ini sudah diprogram di lauh mahfud. Apapun yang kita alami itu sudah dipasang Tuhan di dalam lauh mahfudnya. Nah, kalau orang itu sudah yakin bahwa semua perbuatan yang terjadi pada dirinya itu adalah sudah dia tulis di dalam lauh mahfud, maka kenapa harus sedih kalau dilanda musibah? Kenapa harus kecewa kalau misalnya dikecewakan oleh orang? Ya inilah saya. Ingat dulu Bu, ada materi kita itu husnul khatimah yang bagian awal. Kata-kata yang paling perlu kita ajak bersahabat, ya inilah saya. Kenapa orang 15 kita cuma 5? Ya inilah saya. Kita sudah berusaha untuk itu tapi kok kenyataannya masih tetap 5. Dan ini maksimum yang bisa kita capai. Jangan pernah menyalahkan dirinya sendiri. Ya inilah saya. Kemudian obat mujarab yang paling ampuh anti stroke, anti stres, inilah saya. Jadi kita memakai standar hidup kita sendiri, bukan standar hidupnya orang lain di dalam mengukur diri sendiri. Ya, begitu kita tersandung, ya, lauh mahfud saya seperti ini. Sekian lama lauh mahfud saya memberikan sesuatu yang istimewa. Giliran hari ini saya harus jatuh karenanya, terima. Dan sebaliknya juga, kalau kita tiba-tiba kedudukan itu dirampas orang, ya, dikudeta orang, diimpeach orang, ya terima apa adanya. Dan jangan berkecil hati dan jangan frustrasi. Ingat di dalam hidupnya, bukankah aku lahir tanpa sehelai benang? Sekalipun jabatan ini dicopot, insya Allah pasti akan menyisahkan selembar baju. Apalagi kalau berlemari-lemari baju kan. Masih banyak deposito, masih banyak. Jadi kita itu kadang-kadang gak fair. Baru sedikit saja diambil Tuhan di dalam nikmatnya itu sudah seperti frustrasi. Padahal bukankah kita lahir di muka bumi ini tanpa sehelai benang pun? Kita keluar dari rahim ibu itu ada uang nggak? Gak ada tuh. Ada deposito nggak? Gak ada. Ya. Sendiri. Nah sekarang kalau kita tiba-tiba jatuh pailit, apa benar kita akan kembali seperti bayi yang baru lahir nggak punya apa-apa? Nggak mungkin. Alhamdulillah. Aku masih punya macam-macam, tidak menjadikan aku dari nol. Dari nol itu seperti bayi. Nah tidak mungkin kita akan jadi bayi. Mau ditahan, dirampas, dilelang seperti apapun seluruh harta, pasti menyisahkan pakaian yang bersangkutan yang dia pergunakan. Berarti kita masih lebih untung, belum seperti tidak dibayikan begitu. Nah, bukankah kita dulu ketika kita di SMP, SMA sudah bisa cari uang? Tidak mati kelaparan, padahal masa paceklik pada waktu itu. Terutama Bapak Ibu yang hidup tahun 60-an kan, masa paceklik banget itu. Ya, orang punya uang tapi tidak bisa beli beras. Orang mengantongi uang tapi tidak bisa beli kain atau bahan. Hilang bahan kain itu di pasaran. Jadi uang tidak menyembuhkan kelaparan pada waktu itu. Cetak uang sebanyak-banyaknya, tapi nggak ada harganya uang. Kenapa? Karena yang mau dibeli nggak ada. Nah, jadi alhamdulillah sebetulnya. Cuman persoalan kita ini Bapak Ibu sekalian, terus terang. Kita itu hidup
membiarkan diri kita itu seperti balon. Membiarkan diri kita itu menggelembung setiap hari membesar kita. Padahal itu sebetulnya kosong isinya itu. Akhirnya semua orang menatap kita karena terlalu besar kita di situ menampakkan diri. Semakin besar penampakan kita di dalam masyarakat itu, semakin besar ledakannya nanti kalau meletus. Semakin besar penampakan kita, penampilan kita di depan orang banyak, semakin besar tingkat kekecewaannya nanti. Nah, kalau kita menempatkan diri kita pada intinya diri kita, intinya nurani kita di situ, jangan hidup seperti balonnya, kempesin balonnya itu, maka kita hidup apa adanya, tidak mungkin akan kecewa dan manuver kita itu akan lebih gampang. Orang yang besar itu gampang ditembak. Tapi kalau orang yang kecil, mengecilkan dirinya seperti kelereng, enggak dilihat apanya yang mau ditembak. Dan tidak mungkin orang merasakan tanggung jawab dan malu yang sangat besar kalau hidup dengan standar apa adanya pada dirinya yang sederhana itu. Jadi angkat diri kita menjadi besar, melampaui kenyataan diri kita yang sebenarnya, itu bersiap-siap untuk sakit hati. Bersiap-siap untuk kecewa. Kapasitas diri kita itu cuma 5, tapi dipaksakan menjadi 15, maka 10 angka itu angka kekecewaan. Ya. Ajarilah anak-anaknya untuk hidup apa adanya, bukan bagaimana seharusnya. Ada orang tua, dia paksa anaknya dapat jodoh. Kamu itu sudah berumur 30 tahun, terlalu selektif, sampai orang pada jauh terhadap kamu. Yang paling tahu diri yang bersangkutan anaknya. Ibu, bagaimana harus saya memilih orang itu? Saya tahu siapa dia. Ibu hanya melihat kulitnya, saya sudah menghafal siapa dia. Nah, ini kita tidak boleh mengambil standar orang lain. Coba anak tetangga itu umur 25 tahun sudah pada kawin semua. Malu kalau anaknya 30 tahun perempuan belum kawin. Kenapa harus malu? Jadi menjadi ibu itu juga harus wise ya, harus bijaksana. Jangan memaksakan anak kita melakukan sesuatu yang melawan takdir anak itu sendiri. Nah, jadi ini penting untuk kita bahwa kembalilah kepada standar diri kita sendiri. Orang yang memakai standar hidupnya orang lain itu pasti akan menderita kecewa, setiap hari pasti ada kekecewaan. Karena ekspektasinya berlebihan, melampaui daya dukung dirinya sendiri, maka energinya tersedot. Makan banyak, stres. Tapi kalau kita hidup apa adanya, kita berpuasa Senin Kamis, insya Allah, ya silahkan, mau ngejek, mau nyumpah-nyumpahin, mau apapun, Anda akan berhadapan dengan Tuhan kami karena saya menerima kenyataan ini pemberian dari Tuhan. Udah ringan beban kita, ya inilah saya. Kenapa harus saya memaksakan diri seperti tetangga? Memang sih ada godaan, masa saya satu kelas, saya selalu ranking 1, dia tuh nggak pernah dapat ranking, malah karirnya melejit terus menerus. Sama-sama kita berjalan, tapi keuntungan berbeda. Dan itu lagi-lagi kembali dalam pengajian tasawuf kita bahwa belum tentu yang banyak itu banyak di mata Tuhan. Belum tentu yang sedikit itu sedikit di mata Tuhan. Ukuran apa yang kita pakai? Apakah ukurannya Tuhan atau ukuran kita sendiri? Pada akhirnya nanti Ibu Bapak, kita akan sadar bahwa ternyata yang dibutuhkan kita itu bukan banyaknya, tapi berkahnya. Bukan besarnya, tetapi berkahnya. Kecil dan sedikit tapi berkah, jauh lebih membahagiakan, mendamaikan diri kita, jiwa kita ketimbang yang banyak tetapi menyedot energi. Jadi bapak-bapak misalnya ketemu dengan istrinya tidak cantik, wah kalau saya bersabar sedikit aja waktu itu, 1 tahun saya tunda, mungkin saya bisa dapat yang lebih bagus. Karena waktu itu belum kerja.
Nah sekarang sudah dapat kemewahan, waduh, menatap istrinya yang sudah 3 anaknya itu memang pantas. Ya, masa mau menyamakan istrinya dengan karyawatinya yang baru masuk itu? Ya, yang lebih pantas menjadi anaknya. Ya, jadi jangan melihat fisiknya, lihat, ya, sungguh pun wajahmu begitu mah, tetapi engkau telah menghadiahkan aku anak yang lucu-lucu, yang saleh, saleha, ranking-ranking di sekolah, lupa keriput istrinya. Kenapa? Karena anak-anak yang ada di hadapannya itu jauh lebih membahagiakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, luar biasa kalau kita punya keimanan yang kokoh, yang tangguh seperti ini. Dengan bait baru, bangunan alam ini pasti rusak binasa. Lenyap pula semua barang berharga yang ada di dalamnya. Orang yang sempurna akalnya ialah lebih bahagia dengan yang kekal daripada yang rusak binasa, karena cahaya hatinya telah terang dan tanda-tanda cahaya itu tampak pada air mukanya. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan pada malam Jumatan pengajian tasawuf kita, Bapak Ibu, kalau orang semakin meningkat kesadarannya, orang itu tidak akan pernah menderita, tidak pernah kecewa. Bahkan orang yang mencapai kesadaran puncak itu tidak bisa membedakan antara kenikmatan dengan musibah. Tidak bisa membedakan antara emas dan batu. Kenapa? Karena kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah dekat dengan yang bersangkutan, maka dia akan dekat dengan seluruh makhluknya. Yang baik dan buruk itu sudah tidak menjadi penting. Kenapa? Karena Allah sudah ada di sampingnya, sudah di dekatnya, bahkan menyatu dengannya. Semakin rendah tingkat kesadaran spiritual seseorang, semakin gampang kecewa. Itu rumus Bapak Ibu. Kalau kita sering terpukul, sering kecewa, sering menderita, sering merasa kesepian, maka itu pertanda tingkat kesadaran kita itu masih sangat rendah. Kadang-kadang kan orang itu selalu merasa lonely, ya, merasa sendirian, kesepian, dijauhi oleh keluarganya, anak cucunya, dijauhi oleh sahabat-sahabatnya. Akhirnya dia merasa tersinggung. Padahal orang yang tingkat kesadarannya tinggi, semakin sepi, semakin bahagia. Kenapa? Karena dia semakin dekat dengan Tuhannya. Itulah hikmahnya mengapa salat tahajud. Salat tahajud itu ketika semua anggota keluarga dekat kita itu tertidur pulas, maka tinggal sendirian diri kita di situ bermesraan dengan Tuhan, tidak terganggu. Sekalipun menusuk-nusuk pikiran dunia, pekerjaan besok pagi dan tantangan yang harus kita jawab, kita mampu mengatakan, no way, bukan waktumu untuk aku pikirkan sekarang. Engkau jadwalnya besok pagi, aku akan pikirkan. Sekarang jangan mengganggu aku, jangan mengganggu kemesraanku dengan Tuhanku, jangan muncul. Makanya itu pikiran itu harus ditutup di tengah malam itu. Jiwa kita yang terang benderang itu harus menangkap. Apapun yang akan terjadi keesokan harinya itu urusanmu besok. Ya. Maafkan dirinya sendiri. Karena Bapak Ibu sekalian, bagi orang, nah ini saya ingin sampaikan, bagi orang yang tingkat kesadarannya tinggi, pengganggu yang paling berat itu bukan nafsu, tapi akal pikiran. Iya. Ada hadis Nabi kan Bapak Ibu sekalian, kita kembali dari perang yang amat dahsyat. Kita kembali dari peperangan yang enteng, padahal itu peperangan paling berat. Ada yang mengatakan Badar dan ada yang mengatakan Uhud. Dan kita kembali kepada peperangan yang amat dahsyat. Ya. Siapa itu perang yang amat dahsyat itu?
melawan diri kita sendiri. Ulama kita, ustadz kita seringkali menerjemahkan melawan nafsu kan Bapak Ibu. Itu untuk orang awam. Kalau orang sudah di tingkat atas, khawasul khawas, nafsu itu bukan lagi musuhnya. Musuh yang paling berat itu sesungguhnya adalah pikiran kita sendiri. Kita sudah tahu selahnya nafsu, ini cara melumpuhkan nafsu seperti ini. Tapi kalau akal pikiran paling sulit. Soalnya kan masalah masuk akal, tidak masuk akal. Kalau masalah nafsu, insya Allah kita sudah mampu menjinakkan nafsu kita dan kita tidak boleh didikte lagi oleh hawa nafsu. Kenapa? Karena keimanan kita sudah kokoh, tapi tidak ada jaminan orang yang beriman itu akan bebas gangguan pikiran. Makanya itu kita kembali dari perang yang ringan ke peperangan yang dahsyat, perang melawan pikiran. Coba kalau kita sholat tahajud Ibu, Bapak, yang mengganggu itu apakah nafsu atau rasio? Pikiran kan? Udah, padahal istri kita di situ yang mohon maaf atau suami kita itu halal tuh. Tapi enggak ada gangguan sedikit pun di situ. Tapi kok pikiran ini macam-macam ya. Mau potong kompas mencapai kebahagiaan esok. Segala macam pikiran-pikiran jernih, produktif menghiasi pikiran kita di tengah malam itu. Jadi kalau ada yang berpikiran seperti itu bukan cuma ibu. Ya, ingat senjata iblis itu ada dua macam. Ada senjata nafsu. Wah, para pemula itu dihantam dengan nafsu. Ya, dia lihat-lihat, oh ini senjata nafsu nih. Kalau dia lihat, oh ini jamaah Sunda Kelapa ini enggak mempan senjata nafsu ini. Harus senjata pikiran ini. Nah, senjata pikiran ini yang kadang-kadang susah sekali untuk kita elakkan. Kenapa? Soalnya kan masuk akal. Logik ya kan? Padahal tidak semua yang logik itu, tidak semua yang masuk akal itu dekat dengan Tuhan. Bahkan kadang-kadang kita itu terlena Bapak Ibu. Sujud pun di tengah malam itu lupa bangkit karena asyiknya menghayal di situ. Bukan mengingat Tuhan, tapi menghayal. Ya. Ada lagi yang nafsu, sujud susah bangun-bangun di situ, itu nafsu. Kenapa? Tidur dia. Berarti lebih banyak tergoda dengan tidur daripada pikirannya. Nah, itu dua-duanya itu musuh kita. Bagaimana menghadapi nafsu dan bagaimana menghadapi akal pikiran. Sangat-sangat penting untuk kita kenali medan pertempuran kita melawan iblis. Oh, ini senjata nafsu yang datang. Coba misalnya ibu bapak mau marah terhadap anaknya. Itu kadang-kadang kan gemetar. Mau menempeleng anaknya sampai enggak bisa menempeleng, pintunya dibanting. Jengkel terhadap istrinya, dia enggak ingin ribut tapi dilempar piring, melayang piring. Demikian pula istri tidak mau kalah, saking jengkelnya pokoknya apa yang bisa paling dibenci suami itu yang dilakukan. Dan ingat, kalau sudah amarah muncul, ada yang mendidih dalam diri kita tuh. Nanti kalau sudah meledak, menyesal. Ya Allah, kenapa anak saya cambuk sampai berdarah-darah ini? Menyesal juga. Nah itu kan bujukan nafsu. Tapi juga sisi lain ada rasio. Ternyata hijab saya masih tebal. Kalau saya seperti teman tetangga saya itu, hijabnya tinggal sedikit. Saya senang sekali melihat tetangga saya dimaki-maki tersenyum, nggak pernah ada perlawanan sedikit pun. Padahal dia punya kemampuan untuk menghabisi orang itu, melawan orang itu. Dia tetap sabar. Pada akhirnya dia dikagumi orang di sekitarnya. Jadi kalau orang didikte oleh hawa nafsunya, orang lari, tidak akan bersahabat dengan kita. Tapi kalau kita mampu melawan nafsu kita, maka orang lari untuk meminta pandangan terhadap kita. Ciri-ciri orang-orang yang baik, banyak orang yang curhat terhadap
dirinya. Ciri-ciri orang yang ikut nafsunya, sedikit sekali orang yang mau curhat terhadap dirinya. Nah, jadi orang arif, orang yang sempurna akalnya ialah lebih bahagia dengan yang kekal daripada yang rusak binasa, karena cahaya hatinya telah terang dan tanda-tanda cahaya itu tampak pada air mukanya sendiri. Ya. Harta benda akan punah, mobil mewah juga akan ditinggalkan, dan semuanya akan kita tinggalkan. Kenapa? Karena itu tidak abadi. Ada sesuatu yang abadi, yaitu Tuhan. Ada sesuatu yang permanen, yaitu akhirat. Nah, biasakan diri kita tidak merasa putus asa kalau ditinggalkan barang yang tidak kekal. Tapi bersedihlah kalau kita merasa ditinggalkan oleh sesuatu yang kekal, apalagi yang maha kekal. Ya, saya nggak mau ke masjid, takut nggak ada yang jaga rumah, emas segala macam di lemari sendiri, padahal ada satpam kan berlapis-lapis. Jadi dia meninggalkan yang kekal, yaitu urusan akhiratnya di sini, dan kembali mempertahankan yang sesuatu yang tidak kekal. Ini terbalik. Nah, kalau orang yang mampu menembus lapis-lapis puncak, maka insya Allah orang itu dia akan diberikan karunia oleh Allah untuk lebih mengutamakan yang abadi ketimbang yang tidak abadi. Kalau masih terbalik, saya nggak bisa ke Sunda Kelapa. Kenapa? Saya ada janji. Janji apa? Ya biasalah bisnis kecil-kecilan. Padahal itu bisa ditunda hari esok. Atau bisa didahulukan tadi sore. Ya, ini contohnya lebih didikte oleh urusan yang tidak abadi dan menyepelekan urusan yang abadi. Alhamdulillah Bapak Ibu, semua yang hadir di sini adalah pasti kekasih Tuhan. Dan pasti Tuhan juga tahu bahwa inilah para kekasihku, lebih mengutamakan yang abadi dan maha abadi ketimbang yang sifatnya sesaat. Berarti dia tidak hanya menggunakan mata kepalanya, sudah menggunakan mata hatinya. Tidak menggunakan basirnya, tapi basirahnya digunakan. Semoga permanen dan tidak hanya sebentar ya, tapi insya Allah kita berpanjang sampai usia kita hidup di muka bumi ini. Demikian pertemuan kita hari ini Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.